Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi. Semoga kita selalu diberikan kekuatan serta kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai pelajaran kita. Capaian pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita yaitu melalui diskusi kelompok peserta didik mampu menganalisis dinamika hidrosfer serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari secara komprehensif. Baik, pada pertemuan kali ini, kita akan bahas tentang siklus hidrologi. Mungkin kalian sudah pernah mendengar istilah tersebut. Apakah itu siklus hidrologi? Siklus hidrologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua subkata yaitu siklus dan hidrologi. Kata siklus dalam bahasa Yunani adalah kiklos, yang merujuk pada suatu rangkaian peristiwa yang berulang secara teratur atau berputar dalam suatu pola tertentu. Dan kata hidrologi dalam bahasa Yunani terdiri dari dua kata, yaitu haidor, yang berarti air, dan logia, yang berarti studi atau pengetahuan. Jadi, hidrologi berarti studi tentang air atau ilmu tentang air. Jadi, jika disatukan, siklus hidrologi dalam bahasa Yunani akan menjadi kiklos haidorlogia, yang menggambarkan pola berulang dari pergerakan air di bumi yang dipelajari atau diketahui melalui ilmu hidrologi. Jadi, secara harfiah, hidrologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang air atau studi tentang air. Ini mencakup studi tentang sumber daya air, pergerakan air di permukaan bumi dan di dalam tanah, siklus air, distribusi air, kualitas air, dan dampak interaksi antara air dengan lingkungan hidup dan manusia. Siklus hidrologi dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu siklus hidrologi kecil, siklus hidrologi sedang, dan siklus hidrologi besar. Sekarang mari kita simak penjelasan pembagian siklus hidrologi. Siklus kecil adalah air laut yang mendapat pemanasan dari matahari akan menguap menjadi gas H2O kemudian akan mengalami proses kondensasi di mana gas H2O berubah menjadi titik air yang berkumpul yang dinamakan awan. Apabila titik air jatuh ke bumi atau laut, maka terjadilah hujan atau presipitasi. Kemudian siklus sedang adalah air laut mendapat pemanasan dari matahari akan menguap menjadi gas H2O. Gas ini naik ke tempat yang lebih tinggi dan mendapat pendinginan sehingga terjadi proses kondensasi yaitu gas H2O berubah menjadi titik-titik air yang berkumpul dinamakan awan. Apabila titik air ini jatuh dinamakan hujan. Dan siklus hidrologi besar adalah air laut yang mendapat pemanasan dari matahari akan menguap menjadi gas H2O kemudian gas H2O dibawa angin menaiki pegunungan yang tinggi sehingga mendapat pendinginan yang besar dan terjadi proses sublimasi di mana gas H2O berubah menjadi kristal es dan kemudian berkumpul menjadi awan. Apabila kristal es jatuh ke permukaan bumi maka terjadi hujan salju. Sekarang perhatikan gambar siklus hidrologi berikut, dapat disimpulkan bahwa proses alami di mana air bergerak melalui lingkungan dalam berbagai bentuk dan jalur, mulai dari penguapan, presipitasi, infiltrasi, aliran permukaan, dan akhirnya kembali ke laut atau sumber air lainnya. Proses ini sangat penting untuk mempertahankan keseimbangan air di bumi dan berperan dalam menjaga kehidupan organisme di planet ini. Berikut adalah penjelasan rinci tentang siklus hidrologi. Penguapan. Siklus dimulai dengan penguapan air dari permukaan laut, sungai, dan danau,
serta penguapan transpirasi dari tumbuhan. Pada penguapan, air diubah menjadi uap air oleh energi panas dari matahari. Proses penguapan terutama terjadi di atmosfer tropis yang hangat dan lembab, tetapi juga terjadi di wilayah lainnya. Konveksi dan pembentukan awan. Uap air yang terangkat ke atmosfer mendingin saat naik ke ketinggian yang lebih tinggi. Ketika uap air mendingin, ia berkondensasi membentuk awan. Proses ini sering terjadi dalam siklus konveksi, di mana udara panas naik dan udara dingin turun. Presipitasi. Ketika awan menjadi jenuh dengan uap air, terbentuklah tetes air atau kristal es. Presipitasi terjadi ketika tetes air atau kristal es ini jatuh ke permukaan bumi. Presipitasi dapat berupa hujan, salju, hujan es, atau embun beku, tergantung pada kondisi atmosferik. Infiltrasi dan aliran permukaan atau perkolasi. Air yang jatuh ke permukaan bumi setelah presipitasi dapat mengalir ke beberapa jalur. Sebagian air langsung mengalir di permukaan tanah membentuk aliran permukaan menuju sungai, danau, dan laut. Sebagian lagi meresap ke dalam tanah melalui proses yang disebut infiltrasi. Air yang meresap ke dalam tanah akan mengisi akuifer, mengalir ke sungai bawah tanah, atau mengalir keluar melalui mata air. Aliran sungai dan aliran balik ke laut. Air yang mengalir di permukaan tanah membentuk aliran sungai, yang mengalir menuju laut atau danau. Sementara itu, air yang meresap ke dalam tanah juga bisa mengalir menuju laut melalui sungai bawah tanah atau kembali ke laut melalui proses aliran balik. Evapotranspirasi. Di darat, tanaman dan tumbuhan mengambil air melalui akarnya dari tanah melalui proses yang disebut transpirasi. Air ini kemudian diuapkan melalui daun dan batang tanaman ke atmosfer. Proses ini dikenal sebagai evapotranspirasi. Siklus ulang. Setelah air mencapai laut atau danau, siklus hidrologi dimulai kembali dengan penguapan dari permukaan air, memulai siklus baru. Siklus hidrologi adalah siklus yang terus berlangsung di seluruh dunia, dan meskipun komponen utamanya sering tetap sama, kecepatan dan intensitasnya dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti iklim, topografi, vegetasi, dan aktivitas manusia. Siklus ini sangat penting dalam menjaga ketersediaan air untuk kehidupan di bumi serta dalam membentuk fitur geografis seperti sungai, danau, dan lembah. Berikut adalah proses terjadinya siklus hidrologi atau air yang disebabkan oleh proses gejala meteorologi dan klimatologi. Evaporasi adalah proses di mana cairan, seperti air, berubah menjadi gas. Ini terjadi ketika molekul cairan mendapatkan energi termal yang cukup untuk melompat keluar dari permukaan cairan dan menjadi gas. Evaporasi terjadi di berbagai kondisi suhu dan tekanan, tetapi semakin tinggi suhu dan semakin rendah tekanannya, semakin cepat laju evaporasi. Proses evaporasi sangat penting dalam siklus air di alam. Ini adalah salah satu cara di mana air dari permukaan bumi, seperti danau, sungai, dan lautan, menguap ke atmosfer dan kemudian dapat berkontribusi pada pembentukan awan dan hujan. Selain itu, evaporasi juga terjadi pada permukaan tanah yang basah setelah hujan atau pada permukaan tumbuhan melalui proses yang dikenal sebagai transpirasi. Evaporasi juga digunakan dalam industri untuk memisahkan bahan kimia dari larutan dan dalam proses pemurnian air. Transpirasi adalah proses di mana tumbuhan menyerap air melalui akar dan kemudian melepaskan uap air melalui stomata, pori-pori, di daun atau mulut daun. Evapotranspirasi adalah proses alami di mana air menguap dari permukaan tanah, tumbuhan,
dan permukaan air. Istilah ini mengacu pada gabungan dari dua proses, evaporasi dan transpirasi. Evaporasi, ini adalah proses pengubahan air dari bentuk cair menjadi gas, uap air, dari permukaan tanah, permukaan air, dan bahan-bahan organik lainnya. Faktor-faktor seperti suhu, kelembaban udara, kecepatan angin, dan radiasi matahari memengaruhi tingkat evaporasi. Transpirasi, ini adalah proses di mana tanaman menyerap air dari tanah melalui akar mereka dan kemudian mengeluarkannya ke atmosfer melalui stomata, struktur kecil pada daun. Transpirasi membantu dalam pemindahan air dan nutrisi dari tanah ke bagian atas tanaman dan juga membantu mendinginkan tanaman selama proses penguapan. Evapotranspirasi penting dalam siklus air dan iklim bumi karena merupakan salah satu cara utama di mana air kembali ke atmosfer. Ini juga memengaruhi pola curah hujan, kelembaban udara, dan iklim regional serta siklus hidrologi secara keseluruhan. Kondensasi adalah proses di mana gas berubah menjadi bentuk cairannya. Ini terjadi ketika partikel-partikel gas kehilangan energi termal dan mulai saling menarik satu sama lain, sehingga mereka berdekatan dan membentuk zat cair. Proses ini umumnya terjadi ketika gas didinginkan atau ketika tekanan di atas gas dinaikkan. Contoh umum kondensasi adalah ketika uap air di udara mendingin dan berubah menjadi tetesan air, seperti yang terjadi ketika embun terbentuk pada rumput di pagi hari atau ketika awan terbentuk di langit. Selain itu, kondensasi juga terjadi dalam berbagai konteks fisika dan kimia di mana gas berubah menjadi cairan, misalnya, dalam proses pembuatan uap air menjadi air bersih dalam proses penyulingan. Adveksi adalah salah satu proses perpindahan massa atau energi yang terjadi dalam fluida, seperti udara atau air. Proses ini melibatkan perpindahan substansi, panas, atau kelembaban dari satu lokasi ke lokasi lain oleh aliran fluida. Dalam konteks meteorologi, adveksi sering digunakan untuk menjelaskan pergerakan udara yang membawa sifat-sifat seperti suhu, kelembaban, atau polutan dari satu wilayah ke wilayah lain. Misalnya, angin yang mengalir dari daerah panas ke daerah dingin dapat membawa suhu yang lebih hangat ke daerah yang lebih dingin, menyebabkan peningkatan suhu di daerah tersebut. Demikian pula, adveksi kelembaban dapat membawa kelembaban dari wilayah yang lembab ke wilayah yang lebih kering. Dalam oseanografi, adveksi digunakan untuk menjelaskan pergerakan air laut yang membawa panas, garam, atau zat-zat lainnya. Ini dapat memengaruhi iklim laut dan distribusi organisme laut. Secara umum, adveksi adalah salah satu mekanisme penting yang mempengaruhi sifat-sifat fluida di berbagai skala, dari skala lokal hingga skala global. Presipitasi adalah proses di mana uap air dalam atmosfer mengkondensasi menjadi partikel-partikel cair atau padat dan jatuh ke permukaan bumi. Ini termasuk hujan, salju, hujan es, embun beku, dan berbagai bentuk lain dari air atau kristal es yang jatuh dari atmosfer. Proses presipitasi dimulai ketika uap air dalam udara mengalami kondensasi dan membentuk tetesan air atau kristal es yang cukup besar untuk jatuh ke bumi. Faktor-faktor seperti suhu, kelembaban, dan perubahan tekanan atmosfer memengaruhi bentuk dan jenis presipitasi yang terjadi. Presipitasi sangat penting dalam siklus air di bumi. Ini merupakan cara utama di mana air kembali dari atmosfer ke permukaan bumi, menyediakan air bagi tanaman, hewan, dan manusia, serta mengisi kembali sumber daya air seperti sungai, danau, dan reservoir. Presipitasi juga memainkan peran penting dalam membentuk iklim regional dan menentukan pola cuaca.
Dalam konteks siklus hidrologi, runoff merujuk pada air hujan atau salju yang mengalir di permukaan tanah ke arah sungai, danau, atau laut. Ini adalah bagian penting dari siklus hidrologi karena mengarah pada pengumpulan air di tempat-tempat yang dapat digunakan oleh kehidupan dan proses alami lainnya. Proses runoff terjadi ketika tanah tidak dapat menyerap air hujan atau salju yang jatuh dan tidak dapat menguapkan atau menyimpannya. Hal ini bisa terjadi karena tanah telah jenuh dengan air, memiliki tingkat infiltrasi yang rendah, atau karena adanya permukaan yang keras seperti beton atau aspal yang mencegah air meresap. Runoff memiliki dampak penting pada siklus air dan lingkungan, karena dapat mempengaruhi erosi tanah, kualitas air, dan pola banjir. Ini juga dapat membawa bahan kimia dan polutan dari permukaan tanah ke dalam sistem sungai, danau, dan laut. Dengan demikian, runoff merupakan elemen kunci dalam siklus hidrologi yang mengatur distribusi dan ketersediaan air di berbagai lingkungan. Infiltrasi adalah proses di mana air hujan atau air permukaan menyerap ke dalam tanah melalui pori-pori atau retakan di permukaan tanah. Ini adalah salah satu komponen penting dalam siklus hidrologi dan merupakan salah satu cara di mana air masuk ke dalam sistem akuifer, lapisan batuan atau tanah yang menyimpan air di bawah permukaan tanah, dan sumur-sumur air tanah. Proses infiltrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk tekstur tanah. Misalnya, tanah berpasir biasanya memiliki tingkat infiltrasi yang lebih cepat daripada tanah berlekah, kemiringan permukaan tanah, vegetasi, tingkat presipitasi, dan keadaan permukaan tanah. Misalnya, tanah yang sudah jenuh air akan memiliki tingkat infiltrasi yang lebih rendah. Infiltrasi penting karena mengatur pasokan air tanah dan pengisian kembali akuifer, yang merupakan sumber air penting untuk kehidupan manusia dan ekosistem. Ini juga membantu mengurangi risiko banjir dengan menyerap sebagian besar air hujan sebelum mencapai aliran permukaan yang cepat, runoff. Selain itu, proses infiltrasi memainkan peran dalam penyaringan air, menghilangkan zat-zat terlarut dan mengendapkan partikel-partikel padat yang terbawa oleh air sebelum mencapai air tanah. Perkolasi dan infiltrasi adalah dua konsep yang berbeda dalam konteks hidrologi meskipun keduanya berkaitan dengan pergerakan air dalam tanah. Perkolasi merujuk pada pergerakan air melalui tanah dan batuan di bawah tanah menuju kedalaman yang lebih dalam. Proses perkolasi terjadi setelah air melewati zona aquifer, lapisan batuan atau tanah yang menyimpan air, dan terus bergerak ke bawah, seringkali menuju ke sungai-sungai bawah tanah atau reservoir air lainnya. Berbeda dengan infiltrasi yang menunjukkan pergerakan air ke dalam tanah dari permukaan, perkolasi mengacu pada pergerakan air di bawah permukaan tanah. Ini seringkali terjadi di zona jenuh, di bawah zona percolation, di mana air tertahan di dalam batuan atau tanah, terutama di dalam akuifer. Perkolasi merupakan proses yang penting dalam siklus hidrologi karena memungkinkan penyimpanan air dalam akuifer yang dapat diakses untuk penggunaan manusia dan ekosistem, serta menyumbang pada pasokan air dalam sungai-sungai bawah tanah dan mata air. Demikianlah penjelasan dari proses terjadinya siklus air yang disebabkan oleh proses gejala-gejala meteorologi dan klimatologi. Baik, cukup sampai di sini materi kita pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa terus selalu mencari informasi-informasi baru terkait dengan siklus hidrologi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.